Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibni Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa man nasarahu wa wala, la hawla wa la quwwata illa billah, amma ba'du. Sahabat IKADI yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, alhamdulillah, selalu kita bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Syukurlah yang akan menguatkan iman kita, syukur yang akan memotivasi kita untuk terus-menerus meningkatkan ibadah kita, amal soleh kita, dan akhlak kita yang mulia. Insya Allah, syukur kita akan Allah balas di dunia dengan tambahan-tambahan kebaikan, di yaumil qiyamah kelak dengan ampunan dan surga Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam kita sampaikan kepada Nabi mulia, teladan kita semuanya, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan dengan kita terus-menerus mengikuti, meneladani, mengamalkan semua tuntunannya, kita semua akan dilayakkan untuk mendapatkan syafaat di yaumil qiyamah kelak. Amin ya rabbal alamin. Berbicara tentang musibah, sahabat IKADI yang dimuliakan Allah, merupakan satu ketetapan, merupakan satu ketentuan Allah. Siapapun pernah dan akan selalu diuji oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wa ma asaba min musibatin fil ardi wala fi anfusikum illa fi kitabim min qabli an nabraha. Di surat Al-Hadid ayat 22, Allah mengingatkan kita semua, apapun yang terjadi pada kalian, apapun yang terjadi pada semua yang ada di muka bumi ini, sungguh itu adalah merupakan ketetapan dan ketentuan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di surat At-Taghabun ayat 11, Allah pula mengingatkan kita, ma asaba min musibatin fil ardi illa biidznillah. Sungguh semua yang terjadi di muka bumi ini adalah pasti atas izin dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Artinya semuanya sudah berada dalam ketetapan, berada dalam ketentuan Allah. Yang terpenting, sahabat IKADI yang dimuliakan Allah, bagaimana sikap kita menghadapi musibah, bagaimana sikap kita menghadapi ujian. Jika kita mensikapinya dengan baik, maka hasilnya baik. Namun kalau kita mensikapinya dengan buruk, hasilnya pula buruk. Dan jangan lupa, ujian dalam bentuk apapun itu adalah penilaian dari Allah. Ujian dari harta kita, ujian dengan penyakit, ujian dengan keadaan yang tidak baik, semuanya adalah dalam rangka menguji kita. Hasil akhir dari ujian, liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Siapa yang terbaik amalnya, siapa yang terbaik nilainya, siapa yang terbaik sikapnya terhadap musibah atau ujian dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bagaimana kita mensikapi ujian, mensikapi musibah yang terbaik? Allah ingatkan di surat Al-Baqarah ayat 155 sampai dengan ayat 157. Wa basyiris sabirin alladzina idza asabathum musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Ulaika alaihim salawatum mir rabbihim wa rahmah wa ulaika humul muhtadun. Dan beri kabar gembira kepada orang-orang yang sabar. Siapakah orang-orang yang dikategorikan sabar? Yaitu apabila mereka ditimpa musibah, mereka mengatakan inna lillah wa inna ilaihi raji'un. Kami milik Allah dan kami akan kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mereka yang bersabar, mereka yang istirja, mengembalikan segalanya kepada Allah, mereka akan mendapatkan salawat mir rabbihim, pujian dari Allah. Sebagian ulama memahami mendapatkan ampunan dari Allah. Wa rahmatun, mereka mendapatkan rahmat dari Allah. Bertambahlah rahmatnya, bertambahlah nikmat Allah kepadanya. Kemudian pula mereka disebut sebagai wa ulaika humul muhtadun, selalu mendapatkan bimbingan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang pertama dari ayat tersebut kita ambil kesimpulan
bahwa sikap yang terbaik adalah bersabar. Bersabar ini berarti kita menyadari, kita meyakini semuanya datang dari Allah. Kalau itu datang dari Allah, pasti yang terbaik. Tidak ada yang datang dari Allah itu buruk untuk kita. Selalu yang datang dari Allah pasti kebaikan. Kita sakit adalah kebaikan pula. Kita kemudian diuji dengan kesulitan, pasti untuk kebaikan kita. Itulah makna sabar. Makna sabar pula artinya kita terus ikhtiar, terus melakukan berbagai macam usaha agar kita di kemudian hari tidak mendapatkan musibah yang sama. Nabi mengingatkan, jangan sampai seorang yang beriman masuk ke dalam lubang yang sama 2 kali. Berarti dengan mensabari semua ujian dari Allah, maka kita ikhtiari dan kemudian insya Allah kita tidak terkena lagi musibah sebagaimana kita pernah mengalaminya di masa-masa yang lalu. Sikap yang kedua adalah dengan istirja. Istirja ini selain dari kita mengatakan kami milik Allah dan kami akan kembali kepada Allah, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, adalah kita menyadari semuanya pasti datang dari Allah. Ujiannya dari Allah, nikmatnya pula dari Allah. Musibahnya dari Allah, rahmatnya pula dari Allah. Wa asa an takrahu syai'a wa huwa khairul lakum wa asa an tuhibbu syai'a wa huwa syarrul lakum. Sungguh bisa jadi apa yang kalian tidak sukai itu lebih baik bagi kalian. Apa yang kalian sukai bisa jadi lebih buruk bagi kalian. Di akhir ayatnya Allah sampaikan, wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun. Allah yang maha tahu, kita tidak tahu apa-apa. Maka dengan istirja, kita kembali kepada Allah. Kita yakini semuanya datang dari Allah. Kebaikannya atau kesulitannya semuanya datang dari Allah. Mereka yang mensikapi musibah dengan meyakini inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, sembari berdoa kepada Allah, maka Allah akan anugerahkan kembali banyak kebaikan-kebaikannya. Hadis Ummu Salamah. Ayat ini dikaitkan dengan hadis Nabi SAW saat Ummu Salamah radhiyallahu anha ditinggal wafat oleh suaminya. Tentu dalam keadaan duka cita, dalam keadaan bersedih. Nabi SAW melalui sahabatnya membimbingnya, mengingatkannya. Bahkan diajarkan satu doa yang sangat mulia. Allahumma ajirni fi musibati wakhluf li khairam minha. Ya Allah, berikan pahala atas musibah ini. Ya Allah, ganti semuanya dengan yang lebih baik dari sisimu. Subhanallah, apa yang terjadi? Ummu Salamah ketika ditinggal wafat oleh suaminya, ia bersabar, ia istirja, Allah ganti dengan yang lebih baik karena Ummu Salamah dinikahi oleh baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kita sangat yakin dengan istirja Allah akan ganti semua yang diambilnya dengan yang lebih baik. Apakah itu harta kita ataukah yang lainnya? Kenapa? Karena pemilik sejati adalah Allah. Maka Allah lah yang kemudian mengatur, Allah lah yang kemudian merencanakan untuk kita yang terbaik dalam kehidupan kita ini. Sahabat IKD yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, sikap yang ketiga, bagaimana kita mensikapi musibah agar selalu baik, agar hasilnya baik, dan kita tetap dalam kebaikan, adalah ikhtiar kita sesuaikan dengan ridha Allah. Tidak boleh kita ikhtiar dengan yang diharamkan oleh Allah. Karena kita meyakini bahwa semuanya datang dari Allah dan kita akan kembali kepada Allah. Maka ikhtiar kita, usaha kita harus kita sesuaikan dengan sesuatu yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau Allah ridho atas semua yang kita usahakan, maka Allah berkenan untuk menganugerahkan kembali kebaikan-kebaikannya yang amat sangat tiada terhingga. Kita yakin la in syakartum la azidannakum. Jika kalian bersyukur, Allah akan menambahkan nikmatnya kepada kalian. Caranya adalah kita jalankan ikhtiar sesuai dengan ridha Allah, sesuai dengan yang diridhoi oleh Allah, dan kita tinggalkan semua usaha, semua perbuatan yang justru bertentangan dengan ridha Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sikap berikutnya, bagaimana kita mensikapi musibah ini agar hasilnya baik dan kita tetap berada di dalam kebaikan. Allah ridho kepada kita adalah dengan kita memperbanyak munajat,
memperbanyak doa. Karena doa adalah merupakan senjatanya orang beriman. Justru Allah tidak suka, Allah murka apabila hamba-hambanya tidak mau berdoa. Kenapa Allah murka? Berarti kita sombong. Berarti kita tidak menyadari bahwa kita sepenuhnya ditetapkan oleh Allah. Innalladzina yastakbiruna an ibadati sayadkhuluna jahannama dakhirin. Surat Al-Mu'min ayat 60. Orang-orang yang sombong tidak mau berdoa kepada Allah. Apa kata Allah? Mereka akan masuk neraka jahanam dalam keadaan dihinakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Insya Allah sahabat IKADI yang dirahmati Allah, kita yakin semua yang terjadi ketetapan Allah. Maka kita meyakini itu dan kita mengembalikan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita mensabarinya dan kemudian kita selalu berikhtiar, berusaha, dan ikhtiar serta usaha kita sesuaikan dengan ridha Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan kita tidak boleh melepaskan diri dari Allah dengan doa dan munajat. Mudah-mudahan semuanya selalu dalam kebaikan, dalam rahmat, dalam keberkahan Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Alafu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi